Jam 10 tidak boleh lagi berkerumun. Pernahkah ditegur, Ustaz, jam 10 berhenti berkerumun? Saya bilang, kenapa? Dia bilang corona. Saya bilang, berarti jam 10 lebih boleh ada corona. Kalau baru setengah 10 berarti baru siap-siap. Pernah saya ceramah diberteriaki, berhenti Ustaz, sudah 20 menit. Tidak kupaduli, kusambungi. Ustaz, sudah. Masih tidak kupaduli. Berteriak lagi, Ustaz, sudah. Sekali balik, kenapa? Saya sampul. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus yang kita muliakan bersama, Alena Ustadz Kiai Dr. Abdul Hakim, Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba, dan seluruh pengurus yang hadir. Yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya Al-Fadil Al-Ustaz Armayadi, SPD MPD, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba, sekaligus Koordinator Daerah Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bulukumba, beserta Al-Ustadz Ahmad Rafiq yang mewakili pemerintahan Desa Palambarae. Yang saya hormati, hadir juga Bapak Babinsa, Bapak Binmas, dan semua yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh bangunan, toko pulsa, semua yang hadir saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita perlu banyak bersyukur karena di tengah kita berzikir, bermunajat kepada Allah, Allah turunkan rahmatnya dengan berupa hujan. Dan saya teringat salah satu sabda Rasulullah bahwa tidak akan ditolak doa seseorang ketika dia berdoa di waktu hujan turun. Mudah-mudahan segala hajat, doa, harapan, zikir kita pada malam ini, insyaallah Allah memberikan ijabah, Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal. Salam beserta salawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan insyaallah memberikan syafaat bagi kita semua. Saya berharap kita semua berdoa, mudah-mudahan begini kita dikumpulkan pada malam ini, begini pula kelak Allah kumpulkan kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kalau begitu kita sholawat dulu. Bismillah. Ayo.
Saya yang ikuti atau kita yang ikuti kan? Kita sholawat tibbil qulub dulu. Setiap hari saya lihat Ustaz Sarmayani latihan. Mudah-mudahan bisa dihafal. Ya. Bentar-bentar rebana baru. Allahumma sholli Apa tidak selesai? Ayo lanjut, saya nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah ditanya, Ustadz, pernah saya ceramah di Kalimantan, ada yang tanya saya, itu kan orang kalau mahallul qiyam, kalau biasanya orang Sebo, orang Makassar biasa bilang pernah dibaca bisa rakana, orang semua berdiri. Ya, pokoknya kalau nabaca sallallahu ala berdiri itu semua orang, ya. Kalau orang berasanji, saya pernah ditanya, dia bilang, Ustaz, kenapa orang harus berdiri itu? Saya bilang tidak harus sih, cuma itu bentuk penghormatan. Dia bilang tapi kan tidak ada dalilnya. Jadi saya bilang begini, kalau kau 17 Agustus atau hari Senin upacara, kalau bendera sudah digerek naik ke tiang bendera, kau berdiri atau tidur atau duduk? Dia bilang berdiri. Saya bilang kenapa kau berdiri? Dia bilang saya hargai itu jasanya pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka saya bilang pahlawan saja kau hargai, nah dia hanya membebaskan satu negara. Bagaimana dengan manusia mulia Muhammad SAW yang membawa kemerdekaan untuk seluruh umat yang ada di dunia ini? Pahlawan saja dihargai dengan kita berdiri hormat bendera. Ini Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita yakini bahwa Nabi Muhammad hadir ketika kita bersalawat. Ini masih dipertentangkan. Tapi paling tidak ketika beliau disebut namanya kita berdiri sebagai bentuk penghargaan. Iya. Kira-kira kalau dari pintu itu datangi Pak Bupati, masa duduk Ki? Tidak mungkin, pasti kita berdiri sambut beliau. Saya saja datang, dan Ustaz Sarmayani sudah tunggu di depan pintu. Nah berdiri, tidak mungkin dia ngesot. Kenapa? Karena dia hargai saya. Begitulah juga ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah. Kenapa kita berdiri? Karena kita mau menghargai jasa-jasanya beliau, yang tidak hanya memerdekakan, menyelamatkan satu kaum, tapi menyelamatkan seluruh alam. Makanya beliau dikatakan rahmatan rahmat bagi semesta. Berikutnya, kenapa orang bersolawat? Nah, ini penting. Kenapa itu NU selalu cirinya solawat? Kenapa itu NU selalu cirinya masalawat, makasidah? Kenapa? Karena solawatlah Bapak Ibu sekalian satu-satunya perkara, satu-satunya perintah Allah yang tidak hanya Allah perintahkan,
tapi sebelum Allah perintahkan, Allah dulu kerja. Nah, lakukan dulu Allah itu salawat baru nasuruki. Apa dalilnya? Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Sudah itu dia suruh maki, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman, sallu alaihi wasallimu, bersalawat kau kepada Nabi. Masa Allah saja salawat kita tidak? Jadi satu-satunya pekerjaan yang Allah suruh kita tapi Allah juga lakukan adalah salawat. Allah suruh kita solat tapi Allah tidak pernah kita lihat jadi imam. Allah suruh kita naik ke tanah suci tapi tidak pernah kita lihat Allah di Ka'bah. Allah suruh kita zakat tapi kita tidak pernah tahu berapa liter berasnya Allah yang sedekahkan disakatkan tiap tahun. Tapi Allah suruh kita masalawat. Allah dulu yang lakukan baru dia perintahkan sama kita. Maka kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku Muhammad, dia tidak mau menyambutnya dengan salawat. Muhammad, masih banyak orang sekke di sini. Nabi bilang orang sekke itu yang kalau disebut namanya Muhammad, laki-laki diam dulu. Orang yang sekke itu kalau disebut namanya Muhammad, sudah nih, ku tahu nih. Orang sekke itu kalau disebut namanya Muhammad, dia tidak sambung sallallahu alaihi wasallam. Kuulangi, orang sekke itu kalau disebut namanya Muhammad, laki-laki diam lagi, kita tes lagi. Orang sekke itu kalau disebut namanya Muhammad, dodong. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi manfaatnya solawat, Pak Ibu. Itu solawat tidak diterima doa tak kalau tidak baca salawat kalau berdoa. Makanya susunannya orang berdoa memuji Allah dulu, baru solawat, baru isi doa, ditutup salawat dan memuji Allah. Bismillah, alhamdulillah, memuji Allah kan? Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat, baru pakai berdoa, Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya, baru ditutup wasallallahu alaihi, salawat walhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah. Kalau tidak begini modelnya doa tak digantungkan antara langit dan bumi. Kalau ada orang sudah sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah kasih kawan 2 miliar sampai kita mati tidak bisa didapat itu doa. Kenapa? Karena tidak ada persyaratan yang memenuhi. Jadi kalau doa ibu, baca dulu hamdalah, solawat, isi doa, hamdalah, solawat. Apalagi manfaatnya salawat? Solawat itu mempercepat doa dikabulkan. Saya tidak tahu di Bulukumba apakah masih berlaku. Dulu ibu, saya tidak perlu panggil di depanku, kamu masih muda, pasti semangat ini. Biar sampai jam 2 insya Allah tahan. Tahu? Yang jelas Anda puas, saya lemas. Ibu, saya tidak tahu di sini masih terjadi atau tidak. Dulu saya waktu kecil, kalau jatuh, apakah itu ada yang tumbuh di kepalaku, lari cepat itu nenekku pergi ambil pisau atau parang atau sendok, bukan untuk napotong, bukan, pergi ambil pisau, baru apa istilahnya itu, ya apa, orang Makassar bilang pipis ini, apa dipipis, kencing itu dipipis. Ya, itulah mengerti ya kita. Saya pernah tanya sama temanku yang dokter, apa hubungannya itu benjol dengan pisau? Dia bilang tidak ada. Tapi kenapa paling tidak benjol betul ke orang? Ternyata Bapak Ibu bukan pisaunya,
Tapi sebelum pisau itu dirapatkan di jidat tak yang mau benjol, apa yang dilakukan orang tua tak? Nak pukul dulu di tembok. Sudah itu berdoa ya. Benjol pilih tembok kan benjol toh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bukan persoalan sendoknya, bukan persoalan besinya, tapi dia berdoa dan setelah doa dia solawati. Jadi selama itu tembok tidak benjol tongkok, Allahumma shalli ala Muhammad, dia salawati, tidak terjadi. Betul? Iya. Makanya orang-orang tua dulu itu pas sering amalkan ini. Jadi saya selalu mau bilang ibu-ibu, kalau ada hajat tak, tidak usah sembarang kita kerja, tidak usah sembarang kita baca, perbanyak saja salawat. Ada keinginan tak, masalawat maki. Orang tua dulu tidak ada hajatnya, dia rajin salawat, sembari dia bersedekah, walaupun dengan satu sisir pisang. Nah bawa malam Jumat ke masjid, masalawat mi orang. Sudah itu nak bagi-bagi mi pisang nah. Ada tong orang nak bawa je lagi pula nak makan sendiri. Tapi bukan orang belum kumbah. Coba orang tua dulu tidak banyak je nak baca kitab, tapi rata-rata yang dia amalkan sesuai dengan syariat, sejalan dengan agama. Beli barang-barang baru, nah bikinkan onde-onde, umba-umba. Bukan umba-umbanya songkabala, sedekahnya. Apa hubungannya umba-umba? Tidak ada hubungannya umba-umba dengan songkabala, Pak. Tapi umba-umba itu bersedekah dengan umba-umba. Kenapa mesti umba-umba ya dia bikin? Karena itu Tommy gampang dibikin, 4 je modalnya. Apa bu? Tepung beras, kelapa, apa lagi? Gula merah, sama gas. Bagaimana bisa masak kalau tidak ada gas? Nabi bikin itu umba-umbanya, nah taruh di atas motornya menghadap kiblat, motor baru. Nabi bilang di sini semua mau kue makan barakakna motorku, nah pakai ma ojek 2 hari bu lancar orderan. Karena kenapa didahului dengan sedekah. Tapi sekarang bagaimana mau bagus itu sedekahnya, mau bagus motornya. Sudah Nabi bikin onde-ondean, Nabi bilang tutup pintuan anu sedikit. 2 hari nak pakai motornya dibawa di kanal ke gara-gara sekke. Tapi saya bersyukur tidak ada orang Palambarai orang sekke. Itulah hebatnya orang tua kita dulu. Mereka tidak paham banyak kitab, tapi rata-rata yang diamalkan ada dalam kitab. Muncul itu sekarang Pak, generasi-generasi. Saya selalu sebutnya, tadi sudah disinggung sama Pak Kiai, generasi-generasi yang selalu cari dalil. Bukan berarti dilarang kok, sebentar dikasih kau dalil, kau juga tidak tahu baca. Pernah saya berdebat sama orang begitu Pak, saya sudah tunjukkan kitabnya, tidak ada barisnya, kitab gundul. Dia bilang bacakan mau Ustaz. Saya bilang kau mau baca kah? Kau minta dalil. Dia bilang kau tidak ku tahu ikut baca. Saya bilang susah. Kau itu jam mau kau tanya dalil kalau kau tidak tahu baca. Yang gondrol saja masih susah nu baca, apalagi yang gondol. Dan ini manusia sekarang Pak. Dan ini sekarang paham-paham begini dibidik. Siapa yang mereka bidik? Generasi-generasi muda. Makanya NU hadir di hampir setiap pelosok, di hampir setiap kabupaten kota. Untuk apa? Membentengi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Yang asli. Banyak orang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya mereka jauh dari kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahun ini mereka sudah mulai bertingkah. Diseranglah NU habis-habisan dengan jargon yang dikeluarkan oleh ketua PBNU di beberapa tahun yang lalu. Dengan istilah Islam Nusantara, dihabisilah NU bahwa ini ajaran baru lagi. Mana ada ajaran baru? Itu maksudnya Islam Nusantara, orang Islam yang ada di Indonesia.
Yang kalau ada di kerumunan, orang yang lebih hebat, orang yang lebih tua, dan kita mau jalan di depannya, matabek-tabeki. Itu Islamnya orang Indonesia. Tidak begitu Islamnya orang Arab. Karena kalau orang Arab biar banyak orang langkah-langkai jaki. Tapi mereka tetap beradab karena dia tidak mengenal sistem matabek-tabek. Tapi bukan berarti kalau dia tidak tabi, dia berarti kurang ajar. Tidak, dia tetap sopan menurutnya, tapi menurut tak tidak beradab. Itulah Islam tak di sini. Di Afrika, salah satu wilayah di Afrika, Pak, kalau ada tamunya, ada orang baru datang ke kampungnya, dia sambut. Bagaimana caranya sambut? Dia ludahi dulu tangannya, baru dia salaman sama itu orang. Begitu caranya. Itu dia mereka, menurut mereka beradab. Islamnya orang di Afrika. Tapi coba mau dipalambarain kasih begitu. Tampilin kau. Tidak ada tabe dalam Islam, tapi itu bentuk adab yang ada di Indonesia yang kita sebut Nusantara. Maka Islam Nusantara maksudnya cara berislamnya orang-orang yang ada di Indonesia. Sama itu, Pak, istilahnya di Muhammadiyah dulu, Islam berkemajuan. Berarti ada Islam yang tidak berkemajuan. Kalau kita mau panjang, Pak, tapi kan ini gara-gara politik lagi, diserang habis-habisan NU karena memang punya muatan di sini. Tapi NU pas sejak dulu memang sudah terus diserang. Makanya saya berpesan bagi teman-teman di LDNU, Andalah garda terdepan dalam mengawal perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Nusantara ini. Khususnya di bumi Pandrita Lopi. Jaga ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab mensusupi. Seperti dibilang Pak Kiai tadi, tidak mau mimat tahlilan. Dibilang tahlilan bing ajaran agama lain, ajaran agama Hindu. Saya bilang, oi, saya 5 tahun berhadapan rumah dengan orang Hindu. Setiap kurban saya bikin coto, semua tetanggaku kukasih kecuali di depan rumahku. Kenapa? Karena dia orang Hindu. Dia menganggap sapi hewan keramat. Jadi kurang ajar kalau saya bawa kayak coto. Pasti dia bilang, ini kurang ajar Ustaz, masa Tuhanku nak masak. Saya hargai, Pak. Bahkan dia pelihara anjing, yang suka rawat itu anjingnya, kasih makan tiap hari justru mertuaku. Saya hargai walaupun berbeda keyakinan. Dan selama 5 tahun saya bertetangga dengan mereka, tidak pernah ku dengar dari rumahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu orang kalau tahlilan toh. Nah, jadi kalau ada yang bilang itu keajaran Hindu Buddha itu mat tahlilan, tidak pernah orang Hindu ku dengar bilang la ilaha illallah, la ilaha. Atau itu sodin-sodin orang budaya bilang la ilaha illallah, la ilaha. Itu kan tahlilan. Jadi kalau lebih lagi, jangan kok lagi sambaran kok agama-agama lain menusasar. Dibilang ini banyak ajaran Islam dari NU yang menyerupai agama-agama lain. Mana ada? Dia bilang maulid seperti bagi orang Natal. Mana ada? Natal kelahiran Isa, maulid kelahiran Muhammad. Muhammad sebagai Nabi. Kalau Natal lain sebagai Tuhan. Beda kan? Tapi kan hampir di sama. Kau jika menganggap kalau kita tidak sama? Karena mereka menganggap Natal itu hari raya, kita peringatan hari besar, hari bersejarah. Saya pernah umroh, Ustaz, saya pernah umroh itu kebetulan transit 3 jam di Dubai. Kita ganti pesawat. Itu di Dubai, bandaranya itu nyambung dengan mall. Jadi saya turun, ganti pesawat, masih ada waktu 3 jam, kita keliling. Saya diajak sama ada seorang jamaah orang dari Jakarta, Ustadz ngopi yuk, saya pergi ngopi. Saya dapat itu 60 dirham. 60 dirham, 60 siapa? Iya, dirham. Satu gelas segini, kurang lebih 120.000 kalau dirupiahkan. Kopi segini je. Aku bilang bagus ini, bawa orang Palambarai ke sana menjual kopi. Di sana Pak, mahal-mahal apa-apa di sana.
Saya jalan keliling mall, saya dapati seperti jubahnya Ustaz Armayadi, bahkan dia pakai lagi seperti orang pakai kudung, jilbabnya orang-orang Arab itu, yang pakai ikal hitam itu melilit, baru pakai lagi jubah di luar itu bis namanya, itu jalan dengan perempuan yang pakai rok mini. Mungkin kalau kita lihat di Bulukumba orang begini, pasti dibilang Ustaz sesat. Masa penampilannya seperti kiai jalan sama rok mini? Tidak, di sana tidak bisa kita bilang ustaz sesat, karena yang pakai begitu bukan ustaz, perampok painung, semua bajunya begitu karena memang baju kebiasaannya di sana. Jadi untuk mengukur seseorang itu sunnah atau tidak bukan dari pakaian, tapi dari caranya mereka beramal dan beribadah serta bermuamalah. Makanya menurut Ketua PBNU Bapak Profesor Said Akil Siraj, pakai batik itu bagus, dipakai sembayang itu jauh lebih bagus daripada kau pakai jubah tapi pergi demo. Betul tahu? Kalau mau demo jangan pakai jubah. Kenapa? Kalau ada yang buruk kok setengah mati, akhirnya apa? Tidak dia apa-apai, kok jatuh sendiri, kok bilang dia niaya. Jadi ini kita harus kawal ini Pak. Saya bersyukur di desa Palambarai ini, apalagi dengan kehadiran Ustaz Armayadi, insyaallah aman ini barang. Ini ahlus sunnah wal jamaah, ini harus dijaga. Karena banyak sekarang orang mencaplok ahlus sunnah wal jamaah, tapi yang sunnah itu cuma ibadahnya, tapi akhlaknya jauh dari sunnah. Saya mau begini Pak bagaimana apa kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu pertama kali mendirikan Muhammadiyah, berbicara dengan seorang pengurus masjid besar Yogyakarta di Kauman, yang notabene beliau penggagas Nahdlatul Ulama. Apa kata beliau? Kita jalan sendiri-sendiri, jalankan sesuai pahammu, dan kita saling menghargai satu sama lain. Bayangkan Pak, di Kauman di Yogyakarta, pengurus penganut NU berdampingan dengan penganut Muhammadiyah, jalan, tidak ada satu sama lain saling mencaci. Yang begini enak. Makanya NU Muhammadiyah sampai sekarang tua usianya masih tetap awet. Karena kenapa? Saling toleransi, menghargai paham satu sama lain. Ini tidak, kalau bukan pahamnya neraka. Pelan-pelan mau kau kepeng. Kau bukan nenek lu punya neraka. Kalau mau kau masuk duluan mah kau. Mau ke bismillah besar, silakan. Tidak mau kok tidak usah. Tidak nu baca bismillah juga sah. Ternyata dalam 4 imam mazhab saja ini berbeda. Imam Maliki tidak baca sama sekali bismillah. Imam Syafi'i baca tapi besar. Imam Hambali baca bisik-bisik. Kalau Imam Malik itu dia selalu baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti itu. Kalau Imam Malik, karena itu di situ ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ke-7 Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tidak, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, pas selesai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya teman-teman dari NU, itu ciri khasnya NU, kalau membaca Fatihah dalam solatnya, siratal ladzina an'amta alaihim, dia tidak berhenti di situ, tapi dilanjutkan. Kalau Imam Hambali baca bismillah tapi bisi-bisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia baca tapi bisi-bisi. Semua benar, yang salah yang tidak baca Fatihah. Mau ku kunus subuh kunuko, tidak mau ku kunus tidak usah. Yang salah yang tidak sembahyang subuh. Lebih salah lagi sembahyang subuh tapi jam 10. Biar malaikat bingung ji. Bilang malaikat apa mau kucatatkan ini orang. Kucatat sembahyang subuh waktu duha, kucatat sembahyang duha belum bisa sembahyang subuh. Pulangi malaikat buat catatan solat subuh garis miring solat duha. Begitu mi kepeng. Bingung sendiri Pak. Kajian 10. Tapi boleh ya, boleh. Ada hadisnya,
siapa yang lupa mengerjakan sholat atau karena ketiduran, maka tebusannya melaksanakannya ketika dia ingat. Kita bangun, wih, jam 9, belum pas subuh. Nah, langsung cepat berwudu. Sholat sunat 2 rakaat subuh. Sah, boleh, tapi jangan jadi biasa. Kutu. Bangun jam 9, belum pas sembahyang subuh, berwudu cepat. Sudah berwudu, sholat sunat 2 rakaat. Tapi jangan dibiasakan. Besok-besok jangan lagi begitu. Kutu. Ini nak tahu sudah terlambat. Mestinya buru-buru mau pergi berwudu. HP nak dulu nak cari. Nah sudah terlambat sampai subuh. Nah sempatkan dulu 3 kali spin. Baru pergi berwudu. Mas selfie lagi. Tapi tidak ada orang Palembarahi begitu. Bah. Jadi saya kembali Bapak Ibu, pentingnya orang menghargai, tapi jangan saling menyalahkan. Nah inilah sekarang Pak, fenomena anak-anak hijrah, tapi yang hijrah penampilan aja. Yang dulu pakai celana jeans, hijrah mebe, jadi pakai mi jubah, pakai mi sarung, biar pergi mall mas sarung. Bukan itu hijrah. Hijrah yang dulu tidak ada janggut, tak kasih janggut. Akhirnya Nabi bilang semua yang tidak pakai janggut bukan sunnah. Kalau tidak mau tumbuh. Habis 5 dos Firdaus digosok. Saya ini Pak yang mau potong itu kasih tumbuh itu di sini cambangku, ini tidak bisa tumbuh. Ku kasih Firdaus, bukan cambangku yang tumbuh, jerawatku yang keluar semua. Keberninya itu. Hampir tiap minggu ganti spray. Nah kerumun semua. Akhirnya ada orang karena jenggot itu wajib. Biar 3 biji jenggot na batena na parakai. Batena na rawat sembahyang itu mami na puru-puru 3 lembar. Ini memang sunnah, tapi bukan berarti berdosa kalau tidak dipelihara. Kalau bisa tumbuh pelihara, kalau tidak bisa jangan dipaksa. Karena ada memang itu yang sunnah bagi Nabi, bagi kita tidak sunnah. Wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah ada. Seperti berkurban. Tadi juga ini sholat duha, itu wajib bagi Nabi sholat duha, bagi kita sunnah. Tadi perjalanan dari kota saya ke sini, ada yang WA saya, orang informa. Itu di sana Pak, setiap hari Jumat pagi selalu sholat duha berjamaah. Tapi Jumat pagi itu disuruh kok duha tiap hari. Cuma kalau tidak bisa kok tiap hari duha, pilih saja 1 hari. Kebetulan Jumat mungkin banyak yang hadir, duha laksanakan di hari Jumat. Sama itu ada hadisnya mengatakan bahwa paling bagus itu baca Yasin setiap hari. Cuma tidak bisa setiap hari, pilih mau kau 1 hari yang bisa kasukur mengaji. Jangan lagi kau larang orang haram bidah baca Yasin. Baca lalu orang biasanya baca Yasin antara maghrib isya, karena Yasin tidak terlalu panjang, 83 ayat. Memang sunnahnya baca Al-Kahfi, tapi kalau dibaca malam Jumat antara maghrib isya tidak cukup waktu. Maka kalau mau baca Kahfi bagus, tapi jangan diambil di antara maghrib dan isya. Jangan dibaca berjamaah, karena nanti tidak selesai, orang tidak bisa sambung di rumahnya. Kita aja orang setengah mati untuk bisa mengaji. Kau datang bilangin lagi neraka. Celanamu mau di atas mata kaki bagus, di bawah mata kaki bagus, pas di mata kaki juga sah. Yang salah yang tidak pakai celana. Mau pergi barasanji silakan, mau pergi tahlilan silakan, tidak mau tidak usah. Tapi kita semua sepakat untuk memberantas maksiat. Pak barasanji nu bilangin neraka, orang tahlil nu bilangin neraka. Ada orang ngumpul-ngumpul minum ballo, tidak berani nu datangi. Mestinya yang begitu datangi tumpah mejana. Coba mi. Main dulu 1 kali. Salatullah salamullah ala Rasulillah
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Sekarang pitu azan apa macam-macam modelnya. Ada misalnya dodonna Allahu Akbar Allah. Tidak lama tidur. Azan semangat. Coba. Orang setengah mati cari cara supaya banyak yang ke masjid. Sama ini lagi nih coronanya. Sedikit-sedikit masjid jadi sasaran. Tidak ada kuliah orang mati kena corona gara-gara rajin ke masjid. Adakah? Tidak ada bisa aku dapat berita begitu. Tapi saya salut Bulukumba ini. Tidak tahu Bulukumba yang keluarkan edaran itu rajin baca sholawat. Coba tahu. Makanya lihat makin tidak ada juga pakai masker. Tuhan rahasia Pak Bimas. Aman ji Pak, aman. Tidak ada Pak. Saya juga bilang di Makassar 340 lebih yang terpapar sebelum Idul Adha. Peresami. Kira-kira di mana dapat? Kalau di masjid tutup masjid. Tapi kan belum tentu di masjid. Siapa tahu di pasar tutup di pasar. Kelaparan kok. Di pasar disuruh jaga jarak. Gimana caranya orang mau belanja? Pembeli di sini, penjual di sana, barangnya di tengah. Beli kah apa ini? Yang mana ya? Itu sana, bukan. Sebelah nah. Ini kah? Bukan. Sana lagi. Itu mami dibikin Pak. Makanya menurut guru Profesor Farid Wajedi tidak tahu apa ini penyakit ini Pak. Tambal ban disuruh online. Gimana caranya natiu? Penjual terang bulan disuruh menjual pagi. Nah malam baru ada bulan. Kalau pagi terang matahari. Di Makassar ada lebih lucu lagi Pak. Boleh orang masuk restoran di tempat makan, tapi tidak boleh lebih dari 20 menit makan. Jadi kalau coto ditunggui dingin, pas dingin, suruh makin pulang. Jam 10 tidak boleh lagi berkerumun. Pernahkah ditegur, Ustaz, jam 10 berhenti berkerumun. Saya bilang kenapa? Dia bilang corona. Saya bilang berarti jam 10 lebih boleh ada corona. Kalau baru setengah 10 berarti baru siap-siap. Pernah saya ceramah di berteriaki, berhenti Ustaz, sudah 20 menit. Tidak kupaduli, kusambungi. Ustaz, sudah. Masih tidak kupaduli. Berteriak lagi, Ustaz, sudah. Sekali balik, kenapa? Saya sampul. Maksud dia beradab tidak caramu itu, tegur ustaz begitu caranya. Teriak-teriak kayak orang interupsi, kayak anggota dewan kau teriaki. Untung saya gini kasih begitu. Kalau Pak Kiai ini bilangi begitu aja, pasti masukkan yang mulu pawa langsung 5 biji. Tidak ada takzim. Saya ceramah di depan menteri saja Pak, dari belakang di kode halus sudah ustaz. Ini diberteriaki. Tapi memang ini gara-gara corona semua ini. Saya seandainya besar-besar ini corona, aku temani berkelahi. Banyak orang yang susah. Kita syukur jauhnya dari kita di Makassar. Pusing Pak. Menangis itu penjual yang hanya baru 2 jam berjual. Jangankan untungnya, modalnya saja belum kembali. Saya ceramah di Sidrap. Jalan-jalan ke peternakan ayam petelur. Itu ayamnya tahu di dalam kandang di lockdown. Tapi dikasih makan. Disuruh kita selalu tinggal di rumah. Mau aja tapi kasih makan ki. Apa meriannya? Bagaimana mau? Tidak ada
Orang pakai tingkatkan imun. Pakai uang orang beli buah, pakai uang orang beli vitamin. Suruh pergi kerja, nularang ki keluar rumah. Mau suruh ki makan enak. Apa mau dipakai? Syukur Anda punya transferan masuk gaji tiap bulan. Bagaimana yang nanti kerja baru bisa dapat uang? Kita mengerti ini masalah bersama. Tapi carilah solusi yang orang tetap bisa bekerja cari nafkah, tapi tidak terpapar COVID. Ada caranya, ada. Apa Ustaz caranya? Kau mau pikir ki? Ya kau petugas pemerintahan, kita ini bukan ki PNS. Coba saya PNS, ku kasih kau cara. Ini 3 kali daftar tidak pernah lolos. Tugas nanti Ramayani. Ku pusing. Jadi kita serba salah. Untung ini Pak Sulawesi Selatan bukan di wilayah yang rawan gempa. Coba gempa Tommy, corona Tommy. Orang gempa disuruh keluar rumah, corona disuruh dalam rumah. Pas gempa corona itu mami dibikin keluar masuk. Pak gempa keluar kok, corona masuk kok. Depan pintu ini orang tidur. Saya biasa ceramah begini, ada biasa orang potwa, nah bilang ini Ustadz membangkan aturan pemerintah. Tidak kodong, saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang dirasakan warga masyarakat. Saya taat sama pemerintah. Buktinya apa Ustadz? Awal corona 9 kali ya tidak sembahyang Jumat. Nah bilang sama temanku, kau Ustadz kafir mako. Aku bilang urusanmu. Kafir tidakku, kenapa kau yang bicara? Kalau nanti masuk ke neraka, ada ku pagiatkan. Kalau Nabi bilang Allah, Sain masuk ke neraka. Saya bilang, ya Allah, ini fatwanya pemerintah, fatwanya MUI. Jumatan diganti sholat duhur pada saat pandemi. Oh ini dari MUI ini, oh iya masuk mau ke surga. MUI sini kok kau. MUI lagi ditanya Pak. Jadi saya aman Mak. Betul? Iya. Makanya itulah enaknya orang kalau jam'iyah. Saya sudah divaksin 2 kali. Sasan Mayade gitu divaksin mulai lari. Takut lihat jarum. Vaksin pertama 31 Maret, vaksin kedua 28 April. 28 April bertepatan hari Jumat pertama Ramadan tahun ini. Saya telepon Pak Kiai, apakah sah puasa kita kalau lagi divaksin? Dia bilang sah asal disuntik kok. Itu dibatal kalau minum. Saya sudah divaksin 2 kali. Cuma sertifikatnya tidak mau cetak di baju. Kan itu ada orang yang cetak di bajunya itu sertifikatnya supaya bisa masuk mall. Ada orang bilang kalau habis divaksin mati, hidup jaya. Saya ceramah di Makassar begini, sudah masa divaksin masih hidup jaya? Apa Nabi bilang belum pi Ustaz? Aku bilang bawaan, kurang ajar. Tidak takut ya saya kalau mati ji. Saya tidak takut, jangan sampai kita bilang semua saya takut. Bukan takabur. Saya kalau mati selalu dipesankan kiai saya. Kalau orang rajin datang dengarkan ceramah seperti di malam toh, insya Allah panjang semua umur itu. Itu yang kami nggak lebih malap lagi, lebih takut lagi, besar kiaminnya. Tapi mati. Cuma semua aturannya pemerintah Pak saya terapkan. Cuma ini di saya, nasu saya. Ini aturan pemerintah yang berat bagi saya. Napusoy. Aku bilang tidak lama ini dibunuh. Poso. Saya pakai masker baru ceramah. Ini berasap kiri di sini tidak ada apa-apa kuliah. Biasa na WA sama orang, Ustaz kau sembunyi masa disenyumi tidak na balas. Mana ku kuliah na pakai masker? Ya, jadi bersyukur saya ini bersyukur di Makassar tahun ini sudah bisa tarawih. Ketimbang tahun lalu banyaknya orang kucing-kucingan sama petugas. Dia bilang tidak kupakai masjidku tarawih. Iya, tapi dia kasih mati lampunya baru di dalam tarawih. Saya bilang sama, untuk apa kau tarawih dalam masjid kalau kau dalam kondisi ketakutan?
takut ki digerebe. Baru dalam solatnya dia sudah bilang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi takut ki. Apa itu inna solatimu? Kalau takut ya berarti bukan inna solati wa nusuki, tena salata na tusuki. Masjidku saya begitu Pak, pernah satu kali saya dapati mati lampu, sholat di dalam. Saya bilang ini namanya munafik. Kalau mau terang-terangan atau mau sekali tutup. Akhirnya disepakati masjid ditutup 28 hari sepanjang Ramadan. Dibelikan otomatis. Jadi masjid dikunci rapat, dibelikan otomatis sound sistemnya. Jadi begitu 10 menit waktu sholat, dia 7 menit mengaji, kemudian sholawat, azan sendiri, kemudian mati sound sistemnya. Ada alatnya itu. Cuma kalau dibeli itu tidak dipakai Pak Doja. Ada alatnya 1,5 saya belikan di masjid itu. Tinggal dikasih masukkan ngajinya, sholawatnya sama azannya. Komatnya tidak ada. Sholat di rumah masing-masing. Bahkan azan saya rekam. Tambah itu yang hayyalas sholat kita ganti. Sallu fi buyutikum. Kita ganti sallu fi buyutikum. Salatlah di rumahmu. Dulu waktu masih kita tidak tahu penyakit apa ini corona. Sampai-sampai ada orang marah, "Ustaz, jangan tutup ki masjid, kalau ditutup ki masjid murka ya Allah." Saya bilang 28 hari, jadi bilang tidak boleh. Sekarang dibuka ini tidak pernah datang. Tajak nuru. Syukur saya bisa bapak-bapak, ustadz-ustadz di Makassar sudah bisa pergi ceramah, bisa sampai di Bulukumba. Bayangkan tahun lalu dari banyaknya ustadz gagal panen. Sampai-sampai ada temannya Ustaz Armayadi kita di Kalimantan mengamui. Dia bilang, "Kau dong panggil tongkat, tidak ada cara di sini." Ada sih. Di Makassar ada di Patasia cuma 1 malam mami, tidak boleh 3 malam. Dia bilang kalau 3 malam corona, saya bilang berarti corona itu 5 hari. Sama pernah saya ceramah tarawih, dia bilang jangan panjang. Dia bilang kalau mau panjang subuh, berarti kalau subuh tidak ada corona. Jadi aneh saya, makanya saya bilang ini corona tidak hanya mematikan manusia, tapi juga mematikan kemanusiaan. Bahkan corona tidak hanya mematikan kemanusiaan, tapi juga melumpuhkan akal sehat. Ya, saya kembali Pak tadi, ini masalah orang ini datang ke masjid dia larang ngaji. Hal yang paling saya tentang dari mereka itu, tanda kutip ya, jamaah YouTube, dia larang perempuan ke masjid, Bu. Ini yang sampai-sampai saya laporkan ke Departemen Agama Kota Makassar. Saya bilang, masa perempuan dilarang ke masjid? Hebat bagaimana masjidmu? Madinah saja, Masjid Nabawi saja masih boleh perempuan masuk. Akhirnya saya lapor. Akhirnya dibuka untuk perempuan. Saya bilang kan laki-laki memang wajib di masjid. Perempuan memang sunnahnya sholat di rumah. Tapi kan tidak dilarang kalau mau ke masjid. Betul Bu? Akhirnya dia buka untuk perempuan. Tapi nak taruh di perempuan di lantai 2. Dia bilang itu nenek-nenek mending saya di rumah. Suruh lagi naik tangga. Syukur kalau begini tingginya lebih tinggi lagi. Suruh naik tangga. Dia bilang itu nenek-nenek mending di rumah ke sembahyang. Naik ke sembahyang maghrib, turun ke subuh nih. Kenapa ke perempuan lu larang ke masjid? Dia bilang nanti kita laki-laki terganggu, nanti kita laki-laki tergoda. Itu perempuan kau taruh di belakang. Kau tutup dengan hijab. Dia pakai jilbab besar, talkum, mukena. Bahkan dia tutup mukanya pakai masker, bahkan sebagian pakai cadar. Baru kau masih bilang kau tergoda. Kau mantong mungkin gatal. Sengaja mantong kapan kau intip di dalam? Adakah itu? Adakah? Kejalan kau saja masuk sembahyang, jangan kau menoleh-menoleh ke perempuan. Karena biar tidak ada perempuan di masjid. Kalau memang niatmu salah, kau akan cari jalan.
Sama itu yang biasa bikin pesta dibagi dua, jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Nanti ketemu jadi tempat parkir. Sama ji. Kan memang kalau ada niat musala, tidak usah dalam satu ruangan, di mana saja kau akan datangi. Saya pernah begitu Pak, temanku yang perempuan sampai ke sana dipisah laki-laki dan perempuan. Saya pulang. Saya kenalnya sama perempuannya, bukan laki-lakinya. Sampai di atas pelaminan kuliah bisa jadi dia itu perempuan. Saya datang itu perempuan, datang mana? Dia bilang, tidak bisa kesini laki-laki. Saya bilang, urusanmu. Kita tutup sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, niatkan malam ini terkabul oleh Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ij'alna hadha jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dina hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya'i wal-munkar suyuf al-mukhtalifa was-sada'id wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma barik lana fi hadhihi jam'ana Masjid Jami Babus Salam Desa Palambarae. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.